Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anazwa Khairaindah Munte ingin melaksanakan tugas saya, yaitu video pembelajaran dengan mata kuliah Konsep Dasar Perencanaan Pembelajaran dengan dosen pengampu Ibu Eva Juliana Ritonga MPD, di mana video pembelajaran saya kali ini akan membahas tentang apa itu konsep dasar perencanaan pembelajaran. Pengertian perencanaan pembelajaran. Perencanaan berasal dari kata rencana yang berarti pengambilan keputusan untuk mencapai tujuan. Perencanaan adalah suatu cara pengambilan keputusan, langkah-langkah untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai, agar tujuan yang ingin dicapai ini akan berjalan lebih efektif jika ada perencanaan. Sementara itu, pembelajaran berasal dari kata instruction yang banyak digunakan dalam dunia pendidikan di Amerika Serikat. Pembelajaran merupakan aktivitas yang di dalamnya terdapat interaksi, yaitu belajar dan mengajar. Interaksi ini dilakukan oleh siswa dengan siswa, guru dengan guru, siswa dengan guru, dan yang lainnya. Kegiatan pembelajaran ini harus diikuti oleh semua orang, karena melalui kegiatan pembelajaran ini sesuatu yang tidak baik menjadi baik. Dari kedua makna tentang konsep perencanaan dan pembelajaran, dapat dikatakan bahwa perencanaan pembelajaran merupakan suatu proses pendekatan yang sistematis yang mencakup analisis kebutuhan pembelajaran, perumusan tujuan pembelajaran, pengembangan strategi pembelajaran, pengembangan bahan ajar, serta pengembangan alat evaluasinya dalam upaya mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Selanjutnya adalah komponen perencanaan pembelajaran. Yang pertama yaitu tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran merupakan suatu komponen utama yang harus dicapai agar perencanaan dapat disusun dan ditentukan dengan baik. Maka tujuan itu perlu dirumuskan dalam bentuk sasaran yang jelas dan terukur. Tujuan pembelajaran juga adalah penguasaan kompetensi yang bersifat operasional yang ditargetkan atau dicapai oleh murid dalam rencana pelaksanaan pembelajaran. Yang kedua itu adalah materi pembelajaran. Materi pembelajaran merupakan pokok bahasan yang akan dipelajari oleh siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. Materi pembelajaran juga merupakan suatu pembahasan inti dari kegiatan pembelajaran. Yang selanjutnya, yang ketiga, yaitu metode pembelajaran. Menurut Ahmad, metode pembelajaran adalah suatu pengetahuan tentang cara-cara mengajar yang digunakan oleh guru untuk mempermudah dalam menyampaikan materi. Pengertian lain dari metode pembelajaran adalah teknik atau cara guru untuk mengajar dan menyajikan bahan pelajaran kepada murid di dalam kelas. Keempat, langkah-langkah interaksi pembelajaran. Langkah-langkah interaksi sama dengan proses kegiatan selama pembelajaran berlangsung. Proses pembelajaran tersebut disusun setelah merencanakan tujuan, materi, dan metode yang akan digunakan dalam proses pembelajaran. Dalam langkah pembelajaran tersebut harus menggambarkan kegiatan setiap waktu secara jelas sesuai model pembelajaran yang digunakan. Yang kelima adalah media. Media adalah alat-alat yang digunakan untuk membantu penyampaian materi, seperti video pembelajaran, slide presentasi, dan yang lainnya. Sumber belajar adalah sebuah bahan awal mula yang akan dijadikan referensi untuk proses mencari pengetahuan atau pengalaman. Semua bahan yang memfasilitasi proses seseorang mendapatkan pengalaman baik. Yang keenam adalah evaluasi. Untuk menilai sejauh mana siswa mencapai kompetensi yang ditentukan. Penilaian dan evaluasi digunakan oleh karena itu sangat penting untuk menetapkan metode penilaian dan evaluasi yang efektif agar hasil belajar siswa dapat diukur secara objektif. Selanjutnya yaitu prinsip perencanaan pembelajaran. Prinsip-prinsip perencanaan pembelajaran di antara lain adalah yang pertama, prinsip relevansi. Prinsip relevansi perencanaan pembelajaran harus relevan atau sesuai dengan kebutuhan peserta didik, yaitu kesesuaian antara tujuan pembelajaran dengan kondisi peserta didik saat ini. Lalu, konten atau materi yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran di masa depan, baik akademik maupun
metode dan strategi pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik dan materi. Penggunaan sumber daya yang optimal untuk memaksimalkan hasil belajar. Yang keempat, prinsip fleksibilitas perencanaan pembelajaran harus mampu menyesuaikan berbagai situasi dan kondisi dengan mengubah pendekatan strategi jika diperlukan, atau menyesuaikan materi atau metode sesuai dengan perkembangan atau kemampuan peserta didik dalam proses perencanaan pembelajaran. Kelima, prinsip keterlibatan peserta didik. Pembelajaran harus dirancang sedemikian rupa sehingga peserta didik terlibat aktif dalam proses. Pemilihan strategi yang mendorong partisipasi aktif dan merancang aktivitas yang memfasilitasi interaksi antara peserta didik dan antar peserta didik dengan guru. Yang keenam adalah prinsip inovasi dan kreativitas. Dalam perencanaan pembelajaran, guru dituntut untuk selalu inovatif dan kreatif dalam mengembangkan materi dan metode pembelajaran agar proses belajar menjadi menarik, interaktif, dan menantang. Inovasi juga membantu dalam mengatasi kejenuhan peserta didik dan memanfaatkan teknologi dan media pembelajaran yang modern. Langkah perencanaan pembelajaran. Berdasarkan dokumen kurikulum berbasis kompetensi, penyusunan perencanaan pembelajaran, yaitu Rencana Pelaksanaan Pembelajaran atau RPP, merupakan perwujudan dari salah satu komponen KBK, yakni kegiatan belajar mengajar dalam dokumen kurikulum dasar sekolah KBK. Tentang kegiatan belajar mengajar, terdapat pedoman yang harus diimplementasikan oleh guru-guru untuk mencapai setiap kompetensi. Di dalam dokumen tersebut disajikan contoh pencapaian kompetensi dan kegiatan yang berkaitan. Namun guru harus merancang proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Diperlukan tindakan yang terstruktur untuk memastikan kejelasan dalam pelaksanaan. Berikut langkah-langkah yang bisa diterapkan. Langkah-langkah perencanaan pembelajaran yaitu merumuskan tujuan, dapat juga disebut indikator hasil belajar, kompetensi yang akan dicapai atau istilah lain yang mempunyai makna yang sama. Selanjutnya, pemilihan sumber belajar atau media pembelajaran. Sumber belajar dapat berupa orang, perpustakaan, lingkungan, sedangkan media merupakan bagian sumber belajar khusus. Yang selanjutnya adalah pemilihan dan pengorganisasian materi ajar. Lalu, mengidentifikasi materi ajar berdasarkan materi pokok pembelajaran yang dapat dalam silabus. Materi ajar merupakan uraian dari materi pokok atau pembelajaran. Tulis garis besar atau pokok-pokoknya yang langsung berkaitan dengan indikator dan tujuan pembelajaran. Menentukan metode pembelajaran yang harus digunakan. Lalu, tentukan cara yang akan ditempuh untuk mencapai tujuan pembelajaran, misalnya ceramah, tanya jawab, dan lain-lain. Skenario atau kegiatan pembelajaran. Tentukan strategi, metode, dan waktu yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Selanjutnya yang terakhir yaitu penilaian, menyusun kriteria penilaian, lembar pengamatan, contoh soal, teknik penskoran, dan lain-lain. Penilaian dapat dilakukan dalam bentuk tes tertulis, kinerja, performansi, lalu ada produk, lalu ada penugasan, proyek, atau portofolio. Tulisan penilaian apa yang dilakukan untuk mengetahui tercapai tidaknya tujuan pembelajaran dan kompetensi dasar. Terima kasih saya sampaikan kepada yang sudah menonton video ini.